Amin. Shalom semua, silakan duduk. Thank you buat kehormatan dan sukacita bisa berbagi di tempat ini. Almarhum ayah saya sering melayani di sini katanya. Albert, thank you ya. Senang saudara bisa ada di sini bersama dengan Anda semua. Kita ada sampai hari ini bukan karena kebaikan kita, tapi hanya karena kebaikan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Kudus gak pernah tinggalin kita. Saya rindu bagikan satu pesan Tuhan tentang melayani hari ini karena bulan ini tema tentang itu, saudara, tentang melayani. Saya beri judul Serve Like Jesus atau melayani seperti Yesus. Kita ke Galatia 5 ayat 13. Muka Anda masih tegang, saya ngerti. Saya lebih mirip dari server sebelah saudara daripada. Makanya Alkitabnya dibuka saudara biar mukanya gak kayak gitu ya. Biar lebih percaya bahwa dari firman Tuhan kok gitu ya. Galatia 5 ayat 13 dikatakan demikian, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nampaknya cuma ada dua pilihan di sini kalau kita baca dari ayatnya. Antara kita hidup apa? Dalam dosa atau melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Pilihannya cuma dua. Ya, jadi nampaknya kita tahu pelayanan bukan sebuah pilihan. Pelayanan sebuah kemestian. Harusnya. Karena kalau gak melayani digambarkan kita hidup dalam dosa. Dan ini sesuatu yang mungkin gak populer. Saudara kan mengarah ya terserah saya dong, hak saya dong mau pelayanan apa enggak kan gitu. Saya mau jadi jemaat yang setia aja. Saudara pernah tahu gak? Ternyata gak ada istilah jemaat yang setia di Alkitab. Ya adanya cuman hamba. Dan cuma ada dua jenis hamba. Hamba yang baik dan setia sama hamba yang jahat. Dua-duanya hamba. Dua-duanya pelayan. Dua-duanya servant. Gak ada jemaat setia tuh gak ada. Saya juga gak tahu siapa yang bikin. Jadi akhirnya orang pikir, saya bukan panggilan saya Pak untuk melayani. Saya cuma jemaat yang setia. Padahal gak ada posisi itu di Alkitab. Ya, cuma ada hamba, tapi hamba yang mana? Ya, nampaknya melayani adalah sebuah kemestian. Kalau enggak melayani kita akan apa? Hidup dalam dosa. Ya, muka Anda masih curiga. Saya ngerti. Makanya ini baru mulai, saudara. Nanti kita akan kembali ke ayat itu lagi setelah kita belajar banyak dari firman Tuhan. Dan akan jadi lebih masuk akal ayatnya. Dan akan gak ngerasa sebagai sebuah tuntutan dan paksaan untuk melayani. Kan gitu. Kita ke Matius 20 ayat 26 sampai 28. Para murid kerap kali tertangkap basah atau bahasa Yunaninya kegep. Ya, sering banget lagi berdebat siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, dan nampaknya ini juga kita miliki. Selalu berusaha menunjukkan siapa yang lebih hebat dibanding yang lain. Ya. Dan ini yang Yesus katakan di ayat 26 dari Matius 20 ketika kembali murid-muridnya terlibat dalam perdebatan ini. Saudara, ada momen di mana bahkan mereka berdebat siapa yang terbesar. Terus Yesus bilang gini, pada ngomongin apa sih? Terus dia bilang apa? Mereka bilang apa? Enggak ngomongin apa-apa. Mau bohongin Yesus. Emang Yesus gak tahu? Ya, itulah dia murid-murid. Dan kita sempat mengira kita bisa kayak gitu juga. Emang Tuhan gak tahu? Tahu lah. Ya, ayat 26, barang siapa yang ingin jadi besar di antara kamu, atau ayat 26 dimulai dengan tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Artinya apa? Orang dunia berlomba untuk jadi yang paling hebat, paling besar, paling dianggap, paling kan gitu. Tapi tidak di antara kamu. Mestinya anak-anak Tuhan ada perbedaannya. Spiritnya bukan spirit untuk membesarkan atau menunjukkan diri lebih besar, tapi apa? Barang siapa yang ingin jadi besar, kata Yesus, kalau lu beneran mau jadi besar, oke, ini dia caranya ya. Hendaklah ia menjadi pelayan. Karena di mata sorga, pelayan itu yang terbesar. Bukan yang jadi bos. Makanya ketika udah jadi leader pun harus tetap hamba. Makanya kita kenal dari Yesus, kita pelajari namanya servant leadership, kepemimpinan hamba. Almarhum ayahku selalu ngajarin dari zaman dia kecil sampai dia bilang gini, Kak, dalam hidup segala sesuatu itu perkara kecil di kolong langit ini. Jadi kamu harus belajar setia. Jangan cuman setianya ketika masih jadi yang di bawah beres-beresin bangku kan gitu. Enggak, sampai udah jadi ketua sinode juga harus tetap melayani, dia bilang. Itu masih hamba soalnya. Ya, ingat gak di perumpamaan tentang talenta tadi? Ya kan? Kamu sudah setia dalam perkara kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Akan dipercayakan perkara besar kapan? Nanti.
Sekarang ini semua perkara kecil, jadi jangan berasa besar. Ya, semuanya masih perkara kecil yang kita harus setia. Dan saya bersyukur punya teladan yang demikian gitu, yang terus melayani. Ya. Sampai akhir hayatnya. Barang siapa ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin jadi terkemuka, ayat 27, di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. The way up is down, kata Yesus. Besar di mata sorga adalah jadi hamba di dunia ini. Yang sekali lagi rasanya gak besar kalau di dunia ini, karena di seluruh dunia gak ada yang menghargai hamba. Seluruh dunia cuma nyambutnya, ngelihatnya yang di atas-atas doang. Yang borju, yang leader-leader aja, yang melayani nggak dihargain. Tapi sorga menghargainya. Kenapa? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Sama seperti siapa? Sama seperti Yesus. Kenapa sorga menghargai Anda dan saya? Karena sama seperti Yesus. Ya, ada salah satu ayat yang saya baca dan saya bingung artinya. Yohanes 12 ayat 26, ini bonus ya saudara, di baktian pertama tadi gak ada. Jadi Anda bersyukur datang yang kedua. Saya kepikiran ayat ini, Yohanes 12 ayat 26, saudara pernah buka gak ayatnya? Boleh dibuka, biar gak stroberi, buka sendiri maksudnya, gak usah di layar. Yang jadi bikin stroberi kan karena disuapin terus ya. Jadi ketekan dikit mejret katanya gitu ya. Enggak, kita jadi orang-orang yang mandiri. Di HP kita mesti ada Alkitab, kalau gak ada bisa diinstal atau dibuang, terserah. Ya, karena ini bisa bawa kita ke neraka kalau nggak ada Alkitabnya. Ya, bersyukur kalau bawa buku juga. Ya, bawa Alkitab yang manual. Kenapa Pak Pendeta bawa dua-duanya, Pak? Nggak apa-apa, saya bawa dua-duanya. Ayatnya sih di sini banyak kan. Ini cuma gimmick doang. Soalnya berapa orang yang cukup senior dan kalau ngeliat pendeta nggak bawa Alkitab, dia nggak mau dengerin pendeta khotbah. Ya, jadi saya bawa dua-duanya. Jaga-jaga aja. Siapa tahu ada yang masih gitu pandangannya. Ya, nggak apa-apa juga. Ya, namanya juga pandangan ya. Kebiasaan. Ya. Yohanes 12 ayat 26 ayatnya bilang apa? Barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pelayanku akan berada. Ya, kenapa gereja ini ada di sini? Karena Yesus ada di sini. Ya, di tengah daerah yang gelap kan gitu ya. Ya, kalau Anda tahu latar belakang daerah ini dan sampai hari ini juga masih sama, daerah yang gelap. Kenapa bikin gereja di sini? Karena justru di yang paling gelap perlu terang. Cuman Yesus yang bisa bikin yang seperti ini di tempat yang gelap. Ya. Kenapa? Karena Yesus ada di sini dan para hamba-hambanya rindu di mana Yesus ada. Saya juga nggak mau kelewatan. Saya mau ada di situ. Saya mau ada di mana? Di sini. Ya, dan ayat bilang apa? Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat ini membingungkan. Ya, apa yang membuat kita mengira atau berpikir Tuhan bisa salut sama kita? Apa? Kita ini debu dan tanah. Apa yang kita punya yang bukan dari Dia? Kalau yang kita punya semua dari Dia, apa yang bisa kita lakukan atau kita berikan yang bikin Dia sampai nggak ada sebenarnya? Bener gak? Ya kan, paling sulit ngasih hadiah ke orang yang udah punya semuanya. Bener gak? Saya suka malas makanya kalau diundang-undang ke acara ulang tahun orang-orang kaya. Kenapa? Saya bingung mau bawa kado apa. Padahal sih dia juga gak perlu. Cuman kan gak enak kalau gak bawa kado, bener dong? Masa datang cuman buat numpang party doang? Pendeta macam apa itu? Tapi mau ngasih hadiah juga bingung. Dia udah punya semua. Ya kan? Apa kabar sama Tuhan? Sama kan? Tuhan lebih dahsyat lagi. Apa yang dia gak punya? Orang semua yang ada pada kita semua dari Dia kok. Apa yang membuat kita? Ayat ini bilang gitu, kok bisa dihormati Bapak tuh gimana gitu. Ya, saya akhirnya ingat momen dulu, saya masih kecil ya. Saya masih kecil, saya punya best friend di masih zaman di Lipo Karawaci dulu. Dulu masih tempat jin buang anak, saudara. Lipo baru bikin waktu itu 94. Ya, sekolah pertama yang buka di situ 95 baru buka. Akhirnya saya baru sekolah di sana. Itu sekolah mahal sebenarnya, undernya Pelita Harapan. Dia namanya Dian Harapan. Jadi bawahnya lah. Masih mahal. SPH waktu itu pakai dolar bayarnya. Ya, dan entah gimana keluarga pendeta sederhana ini bisa mental ke Lipo Karawaci karena
Dia di Jakarta rumah lebih mahal lagi kan gitu. Jadi akhirnya kita di sana nyicil 10 tahun, nanti kita nggak mampu ada di sana. Ya. Dan akhirnya jelas nggak mampu juga untuk sekolah di sekolah ini. Akhirnya saya punya teman best friend di situ, isinya orang-orang berada semua rata-rata. Ya, dan di satu waktu lagi libur, saya datang ke rumahnya. Karena saya hampir tiap hari main ke rumahnya, best friend saya. Saya panggil, nggak keluar, yang keluar pembantunya. Dia bilang, oh tuan muda lagi les. Udah kalau tuan muda tuh pasti darah biru ya, nggak mungkin darah kotor kan. Orang kaya nih, pembantunya ini loh saudara, baru. Dan dia ngeliatin saya dari atas ke bawah. Karena pasti dalam hatinya nih kayak, dalam universe apa? Tuan muda temenan sama orang seperti ini. Atas bawah. Ya udah dia masuk. Saya baru ingat, oh iya les itu kan kalau lagi libur nggak libur. Sekolah yang libur. Dia bilang, oh iya saya lupa, ya udah saya tungguin deh 10 menit lagi juga pulang. Saya tahu, saya orang best friend saya kok, saya tahu jam lesnya dia. Terus keluar lagi pembantunya, emang kenal di mana mas? Nah kata-kata ini sebenarnya penghinaan ini. Cuma karena saya masih kecil, masih SD nggak ngerti. Ya, oh saya teman satu sekolah di mana? Di situ Dian Harap. Saya ceritain, dan saya ceritain sampai karena anak pendeta sederhana ya. Saya ceritain sampai dapat dapat keringanan biaya sampai saya ceritain. Karena kita orang nggak mampu, saking senengnya karena diajarin sama papa tuh kalau Tuhan bikin sesuatu kita harus bersaksi. Ke siapa aja. Jadi nggak ada yang nyuruh saya bersaksi, saya ceritain. Kenapa bisa sekolah di situ? Yang saya yakin menjawab kekepoan dia. Kenapa lu bisa temenan sama tuan muda kan gitu. Ya udah saya jelasin sampai kesaksian, mukanya juga agak malas lah mati kayak bodo amat kan gitu kan. Udah dia masuk lagi. Akhirnya pas lagi ngobrol, tiba-tiba papanya keluar, papanya teman saya nggak pernah ketemu sama papanya. Dan yang saya tahu adalah dari telepon yang pernah diangkat, papanya galak. Super sibuk. Ya nggak pernah ketemu, kenapa bisa ada di situ? Libur. Ya kan? Libur, dia keluar tiba-tiba udah gini, kenapa sih ribut-ribut? Oh saya panik, wah papanya nih kayaknya gawat nih. Ya kan, ada apa sih ribut-ribut? Oh si Kristo, kata dia gitu. Kenapa gak disuruh masuk? Pengen saya ngomong, tuh tahu tuh pembantu lo kan gitu. Pengen ngomong gitu, cuman gak mungkin. Saya juga gak ngerti. Ya. Saya masuk dengan perasaan takut. Sama bingung, kok dia bisa kenal saya? Orang saya gak pernah ketemu. Ini kan duduk di ruang tamu, terus dia bilang ini, Kristo kamu udah makan belum? Ini ada nasi goreng babi nih enak. Gitu. Kristen kan? Ya dong, kalau Kristen gak makan babi kan rugi ya saudara. Salah satu privilege jadi orang Kristen makan babi ya. Ya, babi itu nggak haram kalau udah matang, harum. Kalau dibayarin harus, apalagi ditawarin ya, harus lah, rugi lah kalau nggak. Ya. Cuma karena saya nggak enak dan takut, karena saya tahu dia galak dan saya bilang, aduh udah makan om, masih kenyang, padahal lebih takut sebenarnya. Ya, ini yang saya bingung. Ya, gimana caranya dia bisa tahu siapa saya? Dan bahkan sampai saya dapat privilege untuk diajakin makan bareng. Ditawarin masuk ke rumahnya sendiri sama dia. Sederhana, jawabannya apa? Karena saya teman anaknya. Apa yang membuat sorga Bapa sampai menghormati kita? Sederhana. Karena kita apa? Teman anaknya. Ini kita sama Yesus nih. Ya, bahasa Yunaninya hopeng. Ya, kita ini rekan sepelayanannya. Kita ini sahabatnya. Kita ini teman seperjuangannya, sependeritaannya. Ya kan di tengah dunia yang membawa kita tergoda untuk dihormati sama seluruh dunia. Ya, Yesus ngasih tahu, the way up is down. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu jenis pelayanan yang paling hebat yang Yesus lakukan. Yang mengubah hidupmu dan hidupku. Ya, kalau Yesus gak melakukan itu, kita akan hidup buat diri kita sendiri. Kalau Yesus gak melayani, kita gak akan kepikiran untuk melayani. Ya, Yohanes 13 coba kita lihat. Bagian Alkitab yang kita rata-rata udah tahu, oh ini Yesus nyuci kaki murid-muridnya. Saudara ingat bagian ini? Ya.
Saya langsung jemput di ayat 4. Atau nggak usah deh, kita dari ayat 1 dulu, kita punya waktu ya. Saudara, karena gini, ini saya mau kasih ingat sesuatu, saudara. Memang ada kemungkinan untuk menyalahgunakan kuasa dalam pelayanan. Ada. Tapi untuk tidak melayani, itu artinya kita menyia-nyiakan kuasa. Menyia-nyiakan sama penyalahgunaan sama-sama tidak berkenan. Ya. Jadi masuk pelayanan bukan berarti kita kebal untuk tidak menyalahgunakan kuasa. Ya, kita tentunya tahu ya, awal tahun 2023 di bulan Maret, sekitar Maret, dunia dikejutkan dengan film dokumenter seri judulnya Holy Betrayal, pengkhianatan suci in the name of God, atas nama Tuhan. 10 seri, saya nonton cuma 1, gak kuat, mual, marah. Kenapa? Karena ini kisah nyata, dokumenter bukan cerita, bukan. Ya, penyalahgunaan kuasa atas nama Tuhan. Ayat 1, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa untuk dia disalib. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ini yang saya kagumi dari cintanya Tuhan. Tuhan mengasihi kita semuanya sampai kepada kesudahannya, sampai titik darah penghabisan. Itu dia. Ayat 2, mereka sedang makan bersama. Ya, kapan makan itu yang namanya Last Supper itu yang ada foto barengnya. Anda tahu kan? Ya. Itu yang bikin kita kalau habis makan harus foto bareng. Karena Yesusnya foto bareng. Ya. Sampai hari ini masih misteri siapa yang ngambil. Karena semuanya masuk. Kemungkinan tolong sis, karena dia yang dibawa, lantai 2 udah siap belum? Kan gitu kan mau dipakai ruangannya. Minta tolong kayak Mbak, fotoin dong kan gitu. Ya. Oke. Lihat nih, ini makan malam terakhir berarti bersama dengan Yesus sebelum Yesus disalib. Dan iblis, ayat ini. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Ya, kalau Anda naif kalau mengira di pelayanan nggak bisa orang kerasukan setan, bisa. Dan ini terjadi di malam terakhir loh, masih ada yang bisa salah motivasi. Saking salah motivasinya sampai ditunggangi iblis sebagai kendaraannya. Wow. Ya, dan ini makanya kalau kita kan nonton yang tadi ya, yang viral seluruh dunia tadi, kita nontonnya udah nggak kaget gitu loh. Kenapa? Karena ini memang dari dulu penyalahgunaan kuasa itu di semua area termasuk pelayanan. Gak cuma di politik doang. Gak cuma di dunia bisnis doang gitu loh. Tapi di pelayanan juga bisa. Ya. Almarhum ayahku mengatakan ini tentang penggembalaan, khususnya waktu itu konteksnya penggembalaan. Dia bilang gembala yang gak rela mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya akan mengorbankan domba-dombanya untuk kepentingan dia. Atau dalam bahasa kuasa yang tidak dipakai untuk melayani pasti akan disalahgunakan untuk memanipulasi. Ya makanya apa? Gunakan untuk melayani. Jangan disia-siain. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita sadar gak? Bahwa kita ini ciptaan Tuhan, harusnya hidupnya buat Tuhan. Yesus tahu, kita tahu gak? Itu pertanyaannya. Ya kalau kita tahu sebenarnya khotbah ini gak perlu ada. Ya gak perlu ada orang yang dibujuk-bujuk, dorong-dorong, dikondisikan, diseret-seret buat pelayanan, gak ada. Ya, kalau tahu, ya makanya harus dikasih tahu kan gitu ya. Saya datang buat itu. Ayat 4, lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom, ya, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, bahasa Betawinya gini, yang bener aja loh, itu dia. Ya, bahasa bagusnya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Ya, bahasa Betawinya apa tadi? Yang bener aja loh.
Ya kalau kita nggak ngerti konteksnya, kita bingung apa sih cuma cuci kaki doang. Ya saudara mesti ngerti, cuci kaki adalah pekerjaan dari budak paling bawah, itu job desk yang paling bawahnya. Jadi budak paling bawah kerjaannya banyak, salah satu yang paling malesin sebenarnya adalah cuci kaki orang, tamu yang datang. Kenapa malesin? Karena kakinya super kotor. Kok bisa Pak? Oh ya, di zaman itu belum ada aspal, jalannya masih tanah, ya, nggak ada motor, mobil, semuanya masih onta, keledai, nggak ada sepatu yang kayak gini yang ketutup, semuanya masih, sendal juga nggak layak disebut sendal, kayak ada tatakan sama ada kancing di sini, udah itu dong, nyangkut aja gitu pokoknya. Bayangin kakinya kotornya kayak apa? Bukan cuma bau kaki itu, jauh lebih parah dari itu. Makanya apa? Simon bilang enggak Pak, ya, yang bener aja mau cuci kaki. Yesus bilang apa ayat 7? Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Ya karena yang Yesus perbuat selalu sebagai sebuah teladan, termasuk penyalipannya. Penyalipannya, memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang, termasuk yang itu. Ya, ini yang ayahku katakan ketika dia melepaskan penggembalaan yang dituntut untuk dilepaskan, mau diambil sama orang, bahasa kerennya kudeta. Dan dia lepasin gitu aja, saya bilang serius dilepasin gitu aja, ya iyalah, gereja kan punya Tuhan bukan punya kita, dia bilang. Ya, terus ini yang dia bilang, saya ingat, dalam kekesalan saya, ya, emosi saya udah mulai keluar mata di sini, udah dia bilang apa? Apa yang saya perbuat, kamu nggak ngerti sekarang, tapi one day kamu akan ngerti. This is ministry. Ya kalau kamu masuk lebih dalam, kamu akan ngerti. Ini bukan tentang mencari hidup, tapi tentang memberi hidup. Termasuk yang kayak gini-gini akan terjadi untuk sebagai sebuah pengingat, hey ini punya Tuhan bukan punya saya. Ya. Ayat 8 Petrus masih nyodok lagi, dia bilang apa? Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Bahasa Betawinya apa? Enggak ada. Enggak apa? Aku tidak akan izinkan kau melakukan itu. Enggak dong. Ini pekerjaan paling rendah dari budak paling rendah. Engkau tuh sang maha mulia, yang paling besar, yang paling layak dihormati. Justru ada juga kami yang harusnya cuci kakimu. Ya, jawab Yesus apa? Yesus tetap jawab terus. Jikalau, nah ini kata-kata ini. Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kalau saya tidak melayanimu lebih dulu, kamu gak akan ambil bagian dalam saya. Apa artinya? Kamu gak akan ambil bagian dalam pelayanan, karena itu artinya ambil bagian dalam Yesus. Ya. Ada yang tahu bait kedua dari lagu Mengasihi Lebih Sungguh? Mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu. Gitu ya. Ada bait duanya loh. Ada yang tahu gak? Melayani. Yang umurnya udah cukup pasti tahu. Zaman saya remaja dulu, pas main drum saya gak tahu. Ya, saya main drum bukan gara-gara nepotisme, bapak saya gembala terus anaknya langsung main drum aja, kagak. Saya main drum gara-gara pertama kali mau tahu gimana di ibadah umum, drummernya telat. Anak pendeta kan mesti standby ya. Akhirnya saya korbankan kebaktian remaja yang tadinya pakai drum jadi pakai kicikan. Drummernya dipalak ke bawah. Kristo main di bawah ya? Hah? Kenapa? Drummer telat. Waduh, gue gak tahu lagunya. Ya udah main aja. Gitu. Panik gak? Panik lah, masa kagak. Main di remaja baru 2 kali. Ya, akhirnya main tuh. Ya akhirnya disitulah saya tahu bahwa lagunya ternyata ada bait keduanya. Kita nyanyikan bait duanya. Pas lagi main ada ya. Emang karena saya main drum ya udah mau kemana sih, cuma di situ aja. Ya kan? Bener gak yang main musik? Main di mana kan gitu. Ya di sinilah, di mana lagi kan gitu. Drum kan jawabannya gitu, nggak di G, nggak di A, nggak di mana-mana, kita emang di situ aja. Orang mau naik sampai langit ke-7 kayak kuncinya masih di situ, drummer mah. Nanya kok sama drummer, salah nanya. Nanya sama keyboard, main di mana kan gitu. Ya, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Abis ibadah saya langsung datang ke papa saya, ini maksudnya apa nih yang ini? Kok baru tahu gue ada yang kedua.
Maksudnya apa melayani Tuhan lebih dulu melayani saya? Ya, kita melayani Tuhan saya ngerti. Tapi Tuhan melayani kita emang kapan, saya bilang gitu. Jujur aja kan, daripada bingung. Dan jawaban dia apa? Ya sama seperti dia mengasihi kita lebih dulu. Memberikan nyawanya di kayu salib. Dan di situ saya baru ngerti, wow. Ya. Dan itu yang bikin saya pelayanan sampai hari ini. Kenapa? Dia lebih dulu melayani saya. Ya. Dan ternyata dia lakukan itu supaya saya ambil bagian dalam pelayanan. Ambil bagian dalam dia. Kalau enggak akan kepikiran. Kita itu punya kecenderungan pengen dilayanin kan. Makanya pas mesti beres-beres sendiri kan suka sebel kan. Kan ada beberapa restoran yang mesti beres-beres sendiri kan. Kita panggil tuh, Mbak tolong dong dibersihin dulu. Mbaknya diem aja, bukan kerjaan dia. Mestinya apa yang tadi makan sebenarnya naruh sendiri. Baru lu ntar naruh sendiri. Akhirnya dia juga ngerasa itu bukan kerjaannya. Kita bingung nih gak ada yang beresin, akhirnya menyadari, oh pada beres sendiri, ya udah kita beresin walaupun bukan kerjaan kita. Ya kan? Lanjut lagi ayat 12, coba lihat. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya lalu kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Bahasa Betawinya apa? Ngerti? Nangkep gak lo? Gitu bahasa gampang gitu ya. Ngerti gak? Ya. Kamu menyebut aku guru dan tuan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan tuan. Dua posisi paling terhormat di era itu. Alim ulama, rabi, sama apa? Bos, majikan, atasan, lord, tuan. Saya memang yang paling atas kata Yesus. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, ya, aku yang adalah yang paling atas, melakukan yang paling hina, yang paling bawah. Kamu pun apa? Wajib saling membasuh kakimu. Pelayanan sebuah kewajiban kata siapa? Kata Yesus. Sebenarnya sampai sini aja kita bisa, mari kita berdoa. Masih bisa gitu, udah selesai, mau debat apa lagi? Tuhan yang ngomong tapi Anda mukanya masih ya kurang percaya, it's okay. Saya juga kalau terima ayat gini pasti gak terima, kenapa dulu, alasannya mesti jelas dulu dong. Main diwajib-wajibin aja kan gitu. Ya gak ada kita yang suka dipaksa kan. Gak ada suka kita ngerasa dituntut kan. Padahal tuntutan ada di Alkitab. Ayat-ayat seperti ini yang jelas bilang apa? Wajib. Kalau saya gak mati di salib, kamu gak wajib melayani. Tapi karena saya ya telah memberikan teladan ini ayat 15, makanya apa? Kamu pun wajib saling basuh kakimu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat apa? Sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Serve like Jesus. Kenapa? Karena Jesus serve. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba gak lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kalau kamu pengikut saya melayani, masa ya kamu gak melayani? Itu maksudnya. Kamu gak lebih tinggi dari saya. Ya, kamu hamba, kamu diutus. Nah saya yang mengutus aja, melayani. Ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini maka berbahagialah kamu jika kamu bukan hanya sekedar tahu, tapi apa? Melakukannya. Ya, cukup tahu itu nggak cukup, kalau anak sekarang bilang gitu, cukup tahu tuh nggak cukup. Ya kita baca Alkitab bukan biar banyak tahu, tapi biar apa? Mau taat, karena taat perlu alasan. We read the Bible for reason. Dan akhirnya kita temukan siapa alasan kita melayani? Yesus. You're the reason that I live, the reason that I sing, lagu itu. With all I am, kau alasanku hidup, alasanku bernyanyi. Alasanku melayani dengan segenapku. Teringat quotes, bukan quotes sih, apa yang papa bilang dulu, almarhum bilang gini. Yang pelayanan belum tentu mengasihi Tuhan, tapi yang mengasihi Tuhan tidak akan tahan untuk tidak melayani. Papa bilang gitu. Ya sebelum kami masuk di pelayanan dia selalu kasih wejangan biar nggak kaget. Karena dunia pelayanan tidak lebih apa ya tidak lebih aman daripada dunia yang lainnya kan gitu. Ya dia bilang orang yang pelayanan belum tentu mengasihi Tuhan kak,
Jadi kalau kamu ketemu yang aneh-aneh tingkah lakunya, karena motivasinya bisa berantakan, bisa jadi macem-macem. Ada yang banci tampil, ada yang gila hormat, ada yang gak mau kalah sama orang lain. Gue juga bisa, ada yang gitu, ada. Ada yang emang mau nyari penghidupan, ada. Ya. Jadi kalau ketemu yang gitu gak usah kaget, udah di briefing kata si Papa, jadi kamu gak usah norak. Ya. Orang yang pelayanan belum tentu mengasihi Tuhan, tapi ini yang Papa bilang dan saya ngerti. Dia bilang gini, tapi orang yang mengasihi Tuhan tidak akan tahan untuk terus tidak melayani. Ya, pasti akan punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang sungguh-sungguh udah menerima, ya, mengalami sendiri pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Ya pasti punya kerinduan di hati yang gak bisa ditahan, justru malah sulit untuk menahan diri dari gak melayani. Itu lebih sulit justru. Ya, makanya ada lagu-lagu kayak gitu kan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Orang yang tahu terima kasih pasti gak mungkin cuman suka dan nyaman dan fine-fine aja dengan sekedar menerima. Pasti juga rindu untuk apa? Memberi, karena itu artinya terima kasih. Pembacaan terakhir sebelum ayat terakhir banget yang adalah ayat pertama tadi. Oke? 2 Korintus 5 ayat 17 dan 15. Baca 17 dulu, baru 15. Kenapa begitu? Karena gak apa-apa begitu. Baru sekitar tahun sekian ada ayat-ayat yang memisahkan antara 15, 16, 17. Sebelumnya gak ada. Lurus aja udah. Ayat 17 dari 2 Korintus 5 dibilang gini, jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, mari kita berdoa. Enggak, mesti dijelasin dulu maksudnya apaan. Ciptaan yang lama yang kayak mana kan gitu ya, bahasa Yunaninya tuh. Cemana yang seperti apa ciptaan yang lama nih. Sehingga apa ketika udah jadi ciptaan yang baru bisa tahu, oh gue udah jadi ciptaan yang baru nih. Karena udah beda banget sama yang lama. Ya, kekristenan bukan tentang orang jahat belajar jadi baik. Kekristenan tentang orang-orang yang sebenarnya mati tapi dibangkitkan lagi. Harus ada perbedaan yang kontras. Oke, kalau gitu kita harus belajar dulu yang lama seperti apa. Sehingga kita menyadari berarti gue udah jadi ciptaan baru nih. Berarti pengorbanan Kristus sudah ada efeknya buat hidup saya. Ayat 15 dijelasin. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Makanya kita menginjil ke semua orang. Tujuannya apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Artinya ciptaan yang lama hidup buat siapa? Diri sendiri. Lawannya adalah apa? Melayani, karena melayani dilakukan bukan untuk diri sendiri. Saudara, bukan pelayanan kalau kita lakukan buat kepentingan kita. Bukan pelayanan itu. Walaupun bentuknya pelayanan kayaknya. Kasih persembahan, melakukan segala sesuatu, baksos, hal-hal yang hebat. Tapi kalau dilakukan buat kepentingan sendiri itu bukan pelayanan. Ya, Kristus sampai mati disalib supaya kita gak lagi hidup buat diri sendiri. Bawaan orok kita adalah hidup buat diri sendiri. Me, myself, and I, ini semua tentang saya. Makanya kalau ada yang gak sesuai sama saya cari yang sesuai sama saya. Kita pindah-pindah gereja, nyari gereja yang tentang saya. Gak ada. Saudara, gereja yang benar itu tentang Yesus. Jadi mungkin kata-katanya bisa manis ya. Find a church that celebrates you. Cari gereja yang merayakan Anda. Gereja yang benar gak akan merayakan Anda. Gereja yang benar merayakan Yesus. Anda ikut di dalamnya, turut merayakan Yesus. Ya, silakan pindah-pindah terus sampai Tuhan Yesus datang, gak akan ketemu. Karena this is what the church is all about. This is what us Christians is all about. We're all about Jesus. It's all about Jesus, bukan tentang kita.
Kekristenan yang benar mengarahkan kita kepada kebenaran ini. Ya, sehingga pengorbanan Kristus gak sia-sia. Yesus mati di salib salah satunya bukan hanya sekedar menyelamatkan kita dari neraka, menyembuhkan sakit kita, memastikan keselamatan kita, tempat kita di sorga, tapi utamanya secara praktik membuat kita gak lagi hidup buat diri sendiri. Karena saudara mau tahu, neraka yang kita buat di bumi terjadi karena apa? Karena kita hidup buat diri kita sendiri. Ya kan? Semua jadi kayak neraka ketika ada yang egois. Ya, dari pernikahan sampai pelayanan. Kayak neraka semuanya kalau ada yang egois. Makanya Yesus mati. Biar kita yang hidup gak lagi hidup buat diri sendiri, tapi hidup buat siapa? Hidup buat Yesus. Yang udah mati dan dibangkitkan untuk Anda dan saya. So kita bersyukur ya, kita mengikuti Dia yang memberikan nyawanya, bukan mengambil nyawa. Jadi kita bersyukur nggak akan pernah ada yang namanya teroris Kristen. Karena kita nggak pernah diajarin ngambil nyawa, kita diajarin memberi nyawa. Semakin radikal seorang Kristen semakin berguna buat sekelilingnya. Semakin jadi berkat buat sekelilingnya. Karena ketika benih itu cuma 1 biji doang. Gak jatuh ke tanah dan mati, dia cuma 1 doang. Ya, tapi ketika dia jatuh ke tanah dan mati, dia akan berbuah banyak. Dan benih perdana yang berbuah banyak namanya Yesus. Karena Yesus, Anda dan saya kepikiran untuk jatuh ke tanah dan mati dan berbuah. Seperti janji saya balik ke Galatia 5 ayat 13, kita ke situ lagi. Dan saya berharap penjelasan ini udah membantu kita sehingga pas baca ayat ini lagi lebih rela bacanya. Saudara-saudara, lihat dipanggilnya sebagai apa? Seangkatan. Semua penulis Alkitab kalau saudara perhatiin gak ada yang ngerasa superior. Karena mereka lebih rohani, mereka ngelihat Yesus langsung, mereka nulis Alkitab, enggak, mereka selalu manggil brothers and sisters. Kita sama di sini. Kita sama-sama hamba kok. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu. Merdeka itu artinya apa sih? Ya terserah gue dong, mau ngapain tuh merdeka kan? Nggak ada yang perlu paksa, nggak ada yang perlu dorong, sogok, kondisikan, bujuk-bujuk, seret-seret, nggak perlu. Merdeka kok. Ya. Janganlah gunakan kemerdekaan itu, kebebasan untuk melakukan apapun, sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tapi apa? Pakai kemerdekaan itu untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, saya tutup dengan ini. Ingat kisah anak yang hilang? Anak yang bungsu yang begajulan itu kan pulang tuh akhirnya. Karena apa? Gak ada pilihan lain. Kalau dia gak pulang dia mati kelaparan kan. Sudah ingat kisahnya? Akhirnya dia balik tuh, di tengah jalan masih jauh. Kaget dia, bapaknya lari langsung peluk dia. Kaget dia, dipikir bakal diomelin, dimaki. Ya, pindahin kartu keluarga lah minimal ya. Enggak. Kaget. Peluk. Sambil dipeluk dia berusaha untuk kasih tahu kenapa gue gak layak dipeluk. Aku udah berdosa terhadap Bapa dan sorga. Aku gak layak disebut anakmu. Papanya nampak gak terlalu dengerin itu. Sibuk bapaknya ngurus. Coba tolong nih dimandiin dulu. Ya pakein jubah, kasih cincin, pakein sepatu. Dia masih anak saya. Anak saya pulang. Potong lembu yang paling gemuk. Kita bikin pesta yang paling besar yang ada. Anak saya pulang, tapi anak ini gak silau dengan semua sambutan itu. Dia masih tetap dengan kesadaran penuh. Dia bilang, Papa, aku udah berdosa terhadap Papa dan terhadap sorga. Dengerin dulu Pak, aku gak layak disebut anakmu. Terus apa yang dia bilang? Can I serve you? Gak ada yang paksa dia. Gak ada yang takut-takutin dia pakai neraka. Iming-iming dia pakai sorga, kesembuhan dan mujizat, berkat. Dia tahu.
Gak ada kemerdekaan di luar dari papanya. And this is freedom. Dari hati saya sendiri, saya bilang sama papa, can I serve you? Boleh gak? Saya jadi salah seorang dari hambamu, boleh gak? Dan saudara, ini kemerdekaan. Gak ada orang yang lebih merdeka daripada mereka yang jadi hamba Tuhan. Dan Yesus mati buat ini. Memerdekakan kita. Makanya dia bilang apa? Ketika anak memerdekakan, maka kita sungguh-sungguh merdeka. Dan aku berdoa dengan kemerdekaan yang Anda dapat dari Tuhan. Hari ini pilih. Kita mau hidup buat siapa? Buat diri kita sendiri dalam dosa? Atau mau hidup dalam pelayanan bersama dengan Tuhan? Ingat, bukan hanya melayani Tuhan, tapi melayani bersama dengan Dia. Makanya kita dikenal dan dihormati Bapa. Kenapa? Karena di sepanjang hidup ini kita bersama dengan Yesus. Di mana Yesus ada, kita ada di situ. Kita nggak mau kelewatan Tuhan. Apalagi Tuhan mau bikin di mana lagi sih? Saya mesti ikut. Saya mau ambil bagian walaupun kecil. Ya kayak nama-nama yang tertulis di bawah tuh. Kalau saya nggak melakukan ini, kata Yesus, kamu nggak akan ambil bagian dalam saya. Tapi dia melakukan itu di kayu salib. Ya, saatnya kita merespon, kita berdoa sebentar yuk. Makanya bersyukur buat hadirat Tuhan. Secara mata jasmani kami nggak bisa melihat Engkau hadir di sini, tapi suaramu dan firmanmu sangat jelas di telinga kami. Meyakinkan kami bahwa Engkau Tuhan yang dekat. Nggak pernah tinggalin kami. Bersabar ketika kami menghabiskan hidup kami buat diri kami sendiri. Dan ini kami di sini sampai saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan mulai detik ini kami gak mau sia-siain lagi anugerah Tuhan. Kami mau hidup hanya untuk Tuhan. Dalam pelayanan. Tanpa paksaan. Tanpa sogokan. Tanpa udang di balik bakwan. Tapi dari hati yang sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan. Atas kasih-Mu. Atas pengorbananmu yang menginspirasi dan menyelamatkan. Menyelamatkan kami dari neraka, dari dosa, dan dari diri kami sendiri. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman bukan pendengar saja. Bantu kami ambil keputusan terbaik saat ini untuk hidup hanya bagi Tuhan. Melayani, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada-Mu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you. Haleluya.